banyak aspirasi dari masyarakat supaya UN diadakan lagi dengan harapan apa? Lebih serius belajarnya dan sebagainya. Nah, sekarang masih kita godok. Prof, sekarang kita berbicara soal ini tidak kalah yang menjadi pembicaraan. Kalau ganti menteri banyak ditanyain juga. UN ada lagi atau tidak? Di zamannya Prof Mukti akan seperti apa? UN bakal diadakan lagi atau tetap dengan yang sekarang ANBK atau bagaimana, Prof? Ya, sekarang masih dalam proses pengkajian ya. Kita sudah beberapa kali melakukan pengkajian dengan mengundang para penyelenggara pendidikan, para pakar, dan juga sekolah-sekolah dan juga pemerintah daerah untuk bicara masalah UN ini. Tapi kesimpulannya ya kita masih menunggu dan belum kita umumkan. Tetapi harus kita lihat beberapa hal yang memang ada plus minusnya dari UN itu. Memang ada persoalan. Persoalannya apa? Ini yang menyoal ini para aktivis HAM. Kenapa itu diwajibkan gitu? Itu kan melanggar hak asasi. Kan dia harus diberi opsi dong untuk tidak ikut ujian. Nah, ini yang terus kita godok. Nah, tetapi kemudian memang ada beberapa catatan yang berkembang di masyarakat kan, apakah itu common sense ataukah itu riset. Dengan UN ini ditiadakan akhirnya yang muncul kan misalnya sudah kelas 12 nggak bisa baca. Sudah kelas 12 sudah kuliah matematika tingkat dasar tidak bisa. Karena apa? Ya sudah kalau semuanya lulus gitu kan. Dan ada kritik juga misalnya ketika penerimaan di perguruan tinggi itu sekolah-sekolah tertentu itu saya menyebut dalam tanda petik ya sodakoh nilai gitu. Nilainya dibuat bagus semua gitu, dibuat 80, 90 gitu kan. Nilainya bagus semua. Padahal realitasnya kemampuannya tidak seperti itu. Kenapa sekolah melakukan itu? Supaya dia punya peluang yang lebih besar untuk diterima di perguruan tinggi terutama lewat jalur yang non tes gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan terhadap pelaksanaan UN dan ditiadakannya UN itu. Dan kami juga sudah bertemu dengan beberapa kalangan perguruan tinggi. Poinnya ada tiga. Pertama, perguruan tinggi ini menginginkan ada nilai yang menggambarkan kemampuan individual. Yang kedua, nilai itu adalah nilai yang memang bisa memberikan standar, ukuran standar kemampuan yang bisa menjadi alasan mereka untuk menerima atau tidak seorang calon mahasiswa itu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya banyak aspirasi dari masyarakat supaya UN diadakan lagi dengan harapan apa? Lebih serius belajarnya dan sebagainya. Nah, sekarang masih kita godok semuanya. Kenapa kita tidak pernah mencapai kesepakatan bahwa satu kebijakan bisa dipakai dalam waktu yang lama? Ini adalah kebijakan yang sudah paling top yang bisa dipakai dalam waktu yang lama, Prof. Ya, ada banyak faktor ya. Salah satunya mungkin memang kita ini kan masih dalam proses becoming ya sebagai suatu bangsa. Kemudian yang kedua juga banyak kebijakan itu sekali lagi juga karena ada aspirasi-aspirasi yang sifatnya politik. Itu kan harus kita akui juga gitu. Nah, yang ketiga ya mungkin perubahan itu memang harus dilakukan karena dunia di luar sekolah juga berubah, gitu kan. Dunia luar sekolah juga berubah. Dan karena itu maka menurut saya sekali lagi ya masyarakat tidak usah terlalu anti terhadap perubahan kebijakan. Sepanjang itu memang dimaksudkan untuk hal yang lebih baik. Perubahan-perubahan itu juga banyak terjadi di negara lain. Saya misalnya baru saja ketemu duta besar Kenya. Pak Dubes ini cerita ke saya, lama belajar itu baru dirubah di negara itu. Sekarang menjadi seperti Indonesia. Jadi SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun. Jadi 12 tahun masa belajar. Sebelumnya tidak seperti itu. Kembali kepada evaluasi tadi itu. UN itu kan semangatnya adalah mengukur kemampuan.
kemampuan itu adalah kemampuan yang memang relatif objektif, yang diakui, sehingga ketika dia kemana-mana, kemampuan dia itu bisa diterima. Nah, sekarang kan kita perlu, nah tinggal mekanismenya aja seperti apa. Nah, karena itu maka 3 yang akan kita pastikan. Sekarang dalam pengkajian itu yang kita pastikan. 1, evaluasi itu harus kita adakan lagi. Apakah nanti bentuknya misalnya nasional, ataukah ada yang provinsi, atau mungkin kabupaten kota, itu masih dalam proses pengkajian. Yang kedua, harus ada penilaian yang memang bersifat individual. Bersifat individual, tidak sampling. Tidak sampling. Nah, yang ketiga itu adalah dipastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran undang-undang. Ini penting karena kita ini menyelenggarakan negara. Ujian itu kan bagian dari penyelenggaraan negara untuk menilai mutu atau capaian pendidikan, dan itu ada di undang-undang. Nah, ini ketiga ini kita jadikan sebagai satu package untuk nanti keluarnya apa, ya tunggu tanggal mainnya. Tunggu